Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Burkoni Yudhistira selaku dosen mata kuliah Jaringan Syaraf Tiluan, serta selamat bergabung teman-teman yang menyaksikan. Saya mewakili kelompok 10 kelas S8J yang terdiri dari Aji Nugroho, saya sendiri yaitu Dina Nurmala serta Rosano Priyanti ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu algoritma kohonen dan membangun jaringan kohonen. Sebagai pendahuluan, saya akan membacakan hal-hal yang berkaitan dengan model jaringan kohonen. Jaringan kohonen pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 oleh seorang ilmuwan Finlandia yang bernama Profesor Teppo Kohonen. Jaringan kohonen dikenal juga dengan sebutan SOM, yaitu Self-Organizing Maps. Jaringan ini menggunakan metode pembelajaran unsupervised learning, yaitu pelatihannya tidak memerlukan pengawasan target atau output. Jaringan kohonen akan membagi suatu inputan menjadi beberapa kelompok yang dikenal juga dengan istilah cluster. Cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input atau yang memiliki jarak paling dekat yang akan terpilih sebagai pemenang atau sebagai outputnya. Arsitektur jaringan kohonen sebenarnya mirip dengan model jaringan syaraf tiluan lainnya, hanya saja jaringan kohonen tidak menggunakan perhitungan net atau hasil perkalian vektor input, bobot, bias, dan jaringan kohonen juga tidak menggunakan fungsi aktivasi. Selanjutnya, algoritma pelatihan kohonen. Langkah pertama, inisialisasi bobot WJI secara acak. Jangan lupa set laju pemahaman awal atau learning rate atau yang disimbolkan dengan alfa. Kemudian set faktor penurunannya. Langkah 2. Selama kondisi berhenti masih bernilai salah atau false, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Langkah ketiga, untuk setiap vektor masukkan X, lakukan langkah 4 sampai dengan 6. Langkah 4, hitung DJ sama dengan sigma I dari WJI dikurang XI yang dikuadratkan untuk semua. Langkah 5, tentukan indeks J sedemikian hingga DJ minimum. Langkah 6, untuk setiap unit J di sekitar J, modifikasi bobot dengan rumus WJI baru sama dengan WJI lama plus alfa dikalikan dengan hasil XI dikurang WJI lamanya. Langkah 7, modifikasi laju pemahaman dengan mengalihkan alfa dan faktor penurunan. Langkah ke-8, tes kondisi berhenti. Pada langkah ini, kondisi penghentian iterasi adalah selisih antara WJI saat itu dengan WJI pada iterasi sebelumnya. Jika semua WJI hanya berubah sedikit saja, berarti iterasi sudah mencapai convergence sehingga iterasi dapat dihentikan. Contoh kasus, buatlah data pada tabel di samping menjadi 2 klaster. Bobot awal yang digunakan adalah matriks berukuran 2x2 dengan tiap elemen bernilai 0,5. Learning rate adalah 0,6 dengan tiap kenaikan epoch akan diset 0,5. Maksimum epoch ditetapkan sebesar 10. Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat diketahui ini data-data X1, X2 dibagi menjadi klaster X, 2 klaster. Bobot awal digunakan adalah matriks berukuran 2x2 yang bernilai 0,5. Jadi masing-masing 0,5, 0,5, 0,5, dan 0,5. Learning rate yang disimbolkan dengan alfa sama dengan 0,6. Kemudian setiap kali ada kenaikan epoch akan diset 0,5. Jadi pengurangan alfanya itu 0,5. Maksimum epochnya ditetapkan sebesar 10. Ini rangkuman berdasarkan soal tersebut. Nah, untuk penyelesaian contoh kasus yang dibacakan tadi, mari lihat file sebagai berikut. Berikut adalah Excel untuk perhitungan contoh kasus dari algoritma kohonen yang disebutkan tadi. Ini sudah dituliskan ulang rumus-rumusnya, kemudian data-data yang diketahuinya. Nah, masuk ke tabel penyelesaiannya. Di sini ada cluster X yang didapat dari soal tadi ya.
Ini data pertama 0,1 kita tulis di sini, data kedua 0,2 kita tulis di sini, 0,3 0,1 sebagai data ketiga juga kita tuliskan, dan seterusnya. Ini juga disesuaikan dengan soal. Kenapa kami menuliskannya seperti ini? Karena kan matriksnya 2x2 ya. Jadi untuk memudahkan pada saat perhitungan di Excel-nya nanti. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungannya ya. Ini data pertama 0,1 yang ini. Masukkan bobot awalnya yang tadi di matriks 2x2 ya. Di sini 0,5 semua kita tuliskan juga di sini. Ini rumusnya, hasilnya sebenarnya di sini. Cuman untuk memudahkan itu kita hitung dulu. WJI kurang XI yang kemudian dikuadratkan. Yang pertama jadi 0,5 dikurang 0,1 dikuadratkan, kemudian kita hitung data di sebelahnya juga, di 0,5 dikurang 0,10, kemudian hasilnya dikuadratkan. Nah, nanti dua data ini dijumlahkan, itulah hasil akhir dari DJ-nya. Nah, ini kan hasil dari masing-masing bobot ya, jarak pada masing-masing baris bobot yang pertama dan bobot baris pada bobot kedua. Kemudian dari hasil akhirnya ini kita lihat mana jarak yang terkecil. Dikarenakan ini hasilnya sama, maka kita gunakan data yang pertama saja sebagai data terkecil. Maka yang kita modifikasi bobotnya yaitu bobot pada baris pertama. Caranya yaitu WJI lama. WJI lamanya ini berarti 0,5 ditambah alfanya itu di sini 0,6 karena masih epoch pertama ya, jadi kita masih pakai angka 0,6 dikalikan data XI nya yaitu ini 0,10 dikurang 0,5, nanti hasilnya 0,26. Lakukan langkah yang sama pada data berikutnya. Ini sebenarnya sama ya. Nah, untuk yang ini karena dia tidak dilakukan modifikasi bobot, jadi masih menggunakan bobot yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke data kedua 0,2 namun tidak lagi menggunakan bobot yang ini, melainkan hasil dari bobot yang telah dimodifikasi ini. Jadi 0,26, 0,5, 0,5. Jadi matriks bobotnya sudah berubah. Nah, rumus-rumusnya kan sama ya. Jadi untuk rumus-rumus ini sebenarnya perhitungannya sama. Nah, nanti hasil akhir DJ-nya berarti data yang ini. Nah, untuk data kedua ini kita lihat ini hasilnya udah mulai berbeda ya, karena kan bobotnya juga berbeda. Nah, ini kita lihat jarak yang terkecil itu ada di hasil bobot baris pertama. Jadi kita modifikasi lagi bobot pada baris pertama. Rumusnya juga masih sama. Nah, kalau untuk yang ini juga sama ya ketentuannya yang tadi, karena tidak dilakukan modifikasi, jadi ini masih menggunakan data yang sebelumnya. Nah, ini sudah saya tandai dengan warna hijau ya untuk data-data yang akan dilakukan modifikasi bobot. Kemudian data ini sama juga kita jadikan sebagai bobot untuk data yang selanjutnya. Masuk ke data ketiga, ini hasil masing-masing jarak dari baris bobot ini. Kita lihat karena yang lebih kecil ini data pada baris bobot yang pertama 0,212 ya, lebih kecil dari 0,2, maka kita lakukan modifikasi baris bobot yang pertama lagi, dan ini hasil akhirnya kita masukkan sebagai bobot untuk baris kita masukkan sebagai bobot untuk data klaster yang keempat ini. Sudah dihitung dan hasil akhirnya ini. Nah, kita lihat untuk kali ini justru data yang lebih kecil itu ada pada jarak di bobot yang baris yang kedua ya. Jadi untuk yang baris pertama justru nggak ada perubahan. Nah, kita lakukan modifikasi pada baris yang ini, baris bobot yang ini, hasil akhirnya ini.
Ini sama selanjutnya juga dijadikan sebagai bobot untuk melakukan perhitungan di data yang selanjutnya, ini 0,4. Ini sama, ini yang datanya dijumlahkan dan hasil DJ-nya. Nah, ini kita lihat lagi mana yang lebih kecil. Ternyata data yang ini ya, sudah saya tanda lagi di sini warna hijau. Nah, karena yang ini tidak ada perubahan, saya tulis lagi di sini. Nah, ini kita lakukan modifikasi bobotnya. Rumusnya sih sama, tinggal nyesuaiin letaknya aja, karena ini yang dimodifikasi, jadi yang kita lakukan perhitungan otomatis bobot yang ini, seperti itu. Masih sama juga yang selanjutnya, ini kita jadikan bobot untuk perhitungan klaster yang ini. Nah, ini hasil akhirnya masih sama ketentuannya, kita cari yang terkecil, ternyata yang ini, jadi kita modifikasi bobotnya tuh yang ini. Selesai pada epoch pertama, kita lanjut di epoch kedua. Nah, untuk data cluster X-nya sih masih sama ya, yang ini dengan yang ini tidak ada perubahan. Nah, untuk bobot lamanya kita pakai data bobot terakhir di epoch pertama yang ini. Jadi kita pindahin ke sini. Nah, untuk rumus ininya sih sama semua, begitu juga dengan yang ini, dan ketentuannya juga masih sama. Kita ambil yang terkecil, karena yang terkecil yang ini dia lebih kecil ya dari yang ini. Jadi kita pakai yang ini, sudah ditandai juga dengan warna hijau ya, biar tidak bingung. Jadi otomatis yang kita lakukan modifikasi bobot yang di sini. Yang ini sama kan dengan yang ini, karena dia tidak dilakukan modifikasi. Nah, mulai perbedaannya tuh di sini. Karena kita sudah memasuki epoch yang kedua, maka kita lakukan modifikasi di learning rate-nya ya. Dia kan ada pengurangan tadi yang di set dengan 0,5. 0,6 dikalikan dengan 0,5 itu hasilnya 0,3. Jadi di rumus yang ini kita sudah tidak pakai lagi 0,6, melainkan 0,3. Kalau di epoch pertama kan dia belum ada perubahan ya, jadi masih pakai 0,6. Nah, mulai dari sini kita pakai 0,3. Jadi rumusnya juga masih sama dengan epoch yang sebelumnya, hanya berubah di learning rate-nya aja. Tuh. Nah, untuk ketentuannya juga seperti yang disebutkan tadi. Jadi yang hasil jarak pada baris bobot itu lebih kecil, dia yang dilakukan modifikasi. Nah, ini sebagai acuan nih, saya juga sudah tandain ya yang di warna hijau ini. Nah, di epoch ketiga juga sama. Jadi data matriks bobot di epoch kedua itu dijadikan data awal bobot di epoch ketiga. Rumusnya juga masih sama, ketentuannya sama, dan lagi-lagi kita hanya berubah di sininya aja, di learning rate-nya. Nah, sebelumnya kan sudah berubah jadi 0,3 ya di epoch kedua. Nah, 0,3 dikalikan 0,5 lagi hasilnya 0,15. Tuh. Dan begitu seterusnya sampai dengan epoch yang ke-10. Nah, ini pun juga masih sama, data cluster juga berubah. Terus ini bobot lama, bobot awal di epoch ke-10 diambil dari bobot terakhir epoch ke-9. Perhitungan ini juga sama semua, dan setelah kita dapat hasil yang DJ ini, kita lihat perbandingannya, mana yang lebih kecil, itu yang dilakukan modifikasi bobot. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan kecuali di learning rate-nya lagi. Jadi ini udah sampai 0,00 sekian ya learning rate-nya, karena kan dia sudah dikalikan dengan 0,5 lagi, 0,5 lagi, 0,5 lagi gitu. Tadi kan maksimum epoch-nya 10 ya, ini sudah masuk ke epoch ke-10. Nah, ini hasil matriks bobot dari epoch ke-10. Selanjutnya nilai bobot akhir setelah epoch ke-10 yang ini kita coba lakukan tes ya, testing. Untuk pengujiannya ini saya buat lagi tabel, tapi hanya sampai di DJ-nya aja untuk ditarik kesimpulannya. Nah, ini klasternya ini saya coba ambil salah satu sampel di klaster X-nya ya. Di sini 0,3, 0,1. 0,3, 0,1. Kita lihat nih bobot akhirnya
dia pakai bobot akhir yang di epoch 10 ya, dimasukkan ke tabel. Nah ini perhitungannya pun sebenarnya juga masih sama dengan yang tadi untuk melakukan untuk mendapatkan bobot akhir ya. Ini sama semua rumusnya. Nah ketentuan juga sama, kita lihat nih, kita bandingin mana yang lebih kecil. Oh ternyata yang kayak ini 0,0078 ini lebih kecil dari 0,776. Nah kalau dari sini bisa langsung ditarik kesimpulan, berarti untuk data 0,3 dan 0,1 dia masuk ke klaster pertama. Nah sekarang kita coba lakukan testing untuk data di luar klaster. Nah ini data-data yang di cluster X kan ini ya, cuman kita ambil data acak misalnya 0,4 dan 0,5. Di sini saya cobanya. Untuk bobotnya masih sama ya, yang dari sini rumus-rumusnya juga masih sama. Nah pas di sini kita lakukan perbandingan, ternyata yang lebih kecil itu yang di sini. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,4 dan 0,5 merupakan atau masuk di klaster kedua, seperti itu. Oke, sekian dari saya sebagai perwakilan kelompok 10 kelas S8J. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dari pengucapan atau masih keliru dalam penjelasan. Saran dan kritik kami terima untuk sebagai bahan kami agar lebih baik pada tugas-tugas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.